Halo guys, sekarang saya akan membahas tentang rahasia kelam penjajahan, fakta yang tak pernah kamu ketahui, perjuangan, pengkhianatan, dan rahasia yang terlupakan. Kalian penasaran sama alur ceritanya? Langsung saja kita mulai. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa penjajahan? Dari kisah pengkhianatan yang tragis hingga strategi penjajah yang membuat kita tak berdaya, video ini akan membuka mata kamu terhadap sisi gelap sejarah yang jarang diceritakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang sejarah, fakta unik, dan misteri dunia. Halo semuanya. Kalian tahu nggak, ada fakta gelap tentang penjajahan yang jarang banget dibahas. Siap buat perjalanan waktu? Oke, kita mulai. Jadi gini, dulu waktu bangsa Eropa pertama kali datang ke Nusantara, mereka nggak cuma bawa kapal besar dan peta harta karun. Mereka bawa satu hal yang lebih mematikan, manipulasi. Bayangin, mereka datang dengan senyum manis, seolah-olah mau berdagang. Padahal di balik itu, mereka lagi cari cara buat menguasai tanah kita. Tapi tunggu dulu, gimana caranya mereka bisa menguasai seluruh kepulauan dengan jumlah orang yang cuma segitu? Jawabannya, politik adu domba. Para penjajah pintar banget memanfaatkan konflik internal antar kerajaan. Contohnya, Perang Saudara di Kesultanan Banten. Mereka bikin dua pangeran bersaing, lalu sok jadi penengah. Padahal, itu cuma cara mereka buat dapat keuntungan. Sekarang, coba bayangin. Kamu adalah seorang petani di masa itu. Hidupmu bergantung pada hasil panen. Tiba-tiba, muncul sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Penjajah maksa kamu tanam kopi, tebu, atau hasil bumi lain yang mereka butuhin. Hasilnya? Kamu nggak bisa makan, karena semua panen diambil. Tapi, yang bikin lebih tragis lagi, ada satu hal yang bikin orang Nusantara terjebak selama ratusan tahun. Apa itu? Jawabannya adalah pengkhianatan dari dalam. Banyak bangsawan lokal yang bekerja sama dengan penjajah demi kekuasaan. Salah satunya, cerita tentang perjanjian Giyanti tahun 1755. Sultan Mangkubumi rela membagi kerajaan Mataram jadi dua demi damai dengan VOC. Tapi kenyataannya, itu justru bikin VOC makin kuat. Sekarang kita bahas salah satu kisah perlawanan paling heroik, Perang Diponegoro. Kamu tahu nggak, Pangeran Diponegoro sebenarnya bukan orang yang haus kekuasaan? Dia cuma marah karena tanah leluhurnya dihancurkan buat bangun jalan. Tapi, cara Belanda menangkap dia bikin darah mendidih. Mereka nggak menang dalam pertempuran, tapi dengan tipu muslihat, pura-pura mengundang negosiasi damai, lalu menangkapnya. Kalau perlawanan sebesar itu bisa dipadamkan, apa harapan rakyat kecil waktu itu? Rakyat punya caranya sendiri buat melawan, meskipun kecil. Mereka menyelundupkan informasi, sabotase pengiriman barang, bahkan pura-pura tunduk tapi diam-diam merencanakan pemberontakan. Contohnya, kaum petani yang menyembunyikan hasil panen supaya nggak dirampas. Tapi begini, semua penderitaan itu ada akhirnya. Apa yang bikin penjajah akhirnya angkat kaki? Jawabannya adalah semangat tak kenal menyerah dari para pejuang. Setiap perlawanan, meskipun kecil, adalah batu bata yang akhirnya menghancurkan tembok kekuasaan penjajah. Jadi, gimana menurut kalian? Apa kisah ini bikin kita lebih menghargai kemerdekaan kita sekarang? Kalau iya, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe buat dapetin lebih banyak video tentang sejarah, fakta unik, dan cerita inspiratif lainnya.